Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik pemirsa Surau TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali berjumpa pada program Mutiara Sunnah di kesempatan kali ini di 22 Syawal 1446 Hijriah atau yang bertepatan dengan 21 April 2025. Kembali kita pada program Mutiara Sunnah, kajian bersama Buya kita Buya Ahmad Daniel LCMA Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah Buya telah bersama kita di studio pada kesempatan kali ini, dan kajian kita dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullah dengan tema lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu bab jazaul walidain, yaitu apakah seseorang bisa membalas jasa kedua orang tuanya. InsyaAllah nanti akan disampaikan oleh Buya kita. Dan bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA di 0811 669 3332. Yang ingin bertanya bisa langsung mengirimkan pertanyaan kepada nomor yang telah tertera berikut. Baik pemirsa Surau TV rahimakumullah, telah hadir Buya kita Buya Ahmad Daniel LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Buya? Alhamdulillah sehat ya Buya. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum Buya. Tema kajian kita yaitu jazaul walidain ya Buya. Apakah bisa seseorang membalas kebaikan atau jasa dari kedua orang tua ya Buya. Baik pemirsa, mari kita simak dan kita dengarkan kajian bersama Buya Ahmad Daniel LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kepada Buya kita persilakan Buya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Surau TV dimanapun Anda berada, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Surau TV azani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, masih dalam pembahasan jazaul walidain, artinya membalas kebaikan kedua orang tua, atau apakah seorang di antara kita itu dapat membalas kebaikan yang telah dilakukan oleh orang tuanya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hadis Abu Burdah, di mana beliau menyaksikan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan ada seorang laki-laki dari Yaman
yang mana dia tawaf sambil menggendong ibunya. Kemudian laki-laki tersebut berkata, "Ya Ibna Umar, aturani jazaituha." Wahai Ibnu Umar, apakah menurutmu aku telah membalas kebaikan ibuku? Apakah menurutmu dengan apa yang aku lakukan ini aku telah dapat membalas kebaikan ibuku? Maka kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pun beliau berkata, "La, tidak. Ya. Sungguh apa yang engkau lakukan tersebut tidaklah seberapa dibandingkan dengan kebaikan yang dilakukan oleh ibumu." Nah, khotal iman, a'azani Allah wa iyyakum, juga kita telah menyampaikan hadis Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu anhuma, di mana di situ beliau menyebutkan jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayi'uhu 'alal hijrah, di mana dia berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah, dan dia meninggalkan kedua orang tuanya sambil menangis. Dia meninggalkan kedua orang tuanya dan kedua orang tuanya menangis. Maka kemudian Nabi SAW pun mengajarkan irji ilaihima, kembalilah kepada keduanya, wa adhikhuma kama abkaitahuma, buatlah mereka kembali tertawa, kembali tersenyum sebagaimana engkau telah membuat mereka itu menangis. Nah, di sini Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis ini betapa tingginya kedudukan kedua orang tua, betapa besarnya kebaikan mereka, sampai-sampai berbakti kepada kedua orang tua itu lebih didahulukan daripada hijrah, daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Nabi SAW juga mengajarkan agar kita senantiasa memperbaiki kesalahan ketika kita melakukan kesalahan. Sebagaimana orang tadi telah membuat kedua orang tuanya menangis, maka Nabi SAW pun mengajarkan kepadanya untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Rasulullah SAW perintahkan dia untuk menghibur kedua orang tuanya, menjadikan mereka kembali tersenyum sebagaimana dia telah membuat kedua orang tuanya menangis. Nah, khotal iman, a'azani Allah wa iyyakum, insyaallah taala kita akan lanjutkan dengan hadis berikutnya yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. An Abi Murrah maula Ummi Hani binti Abi Talib annahu rakiba ma'a Abi Hurairah radhiyallahu an ila ardihi bil Aqiq, fa idza dakhala ardahu saha bi a'la sautih alaiki salam wa rahmatullah wa barakatuh ya ummatah, taqulu wa alaika salam wa rahmatullah wa barakatuh, yaqulu rahimakillahu kama rabbaitani saghira, fataqulu ya bunayya wa anta fajazakallahu khairan wa radiya anka kama barartani kabira. Dalam hadis ini, dalam athar ini dari Abu Murrah, maula dari Ummu Hani binti Abi Talib, di mana di sini diceritakan annahu rakiba ma'a Abi Hurairah ila ardihi bil Aqiq. Dia mengendarai hewan tunggangannya bersama dengan Abu Hurairah radhiyallahu an ila ardihi bil Aqiq, ke tanah
yang dia miliki di al-aqiq. Al-aqiq ini ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, sebagaimana kita atau telah dijelaskan bahwa di negeri Arab itu amat sangat banyak sekali daerah-daerah yang dinamakan dengan al-aqiq, dan semua tempat atau setiap tempat yang digali atau dibuat saluran air atau dialirkan ke tempat tersebut air, maka tempat ini disebut dengan al-aqiq, sebagaimana hal ini disebutkan oleh Ibnu Athir rahimahullahu taala di dalam kitab An-Nihayah. Abu Mansur rahimahullahu taala beliau berkata, wal arabu taqulu li kulli masili ma'in syaqqahu as-sailu fil ardi fa anharahu wa wassa'ahu aqiq. Abu Mansur berkata, orang Arab menyebut segala sesuatu masili ma'in. Orang Arab itu menamakan suatu tempat yang dialiri oleh air, sehingga aliran air tersebut membuat jalur tersendiri di tanah itu, yang seiring dengan perjalanan waktu maka aliran atau tempat aliran air itu akan semakin luas. Orang Arab menyebut semua tempat yang dilewati oleh air sehingga ada saluran air di sana yang dibuat oleh air itu sendiri, ini disebut dengan al-aqiq. Dan adapun yang dimaksud di dalam athar ini, di mana Abu Murrah ini bersama dengan Abu Hurairah radhiyallahu an pergi ke tanahnya yang berada di al-aqiq, maka maksudnya di sini adalah al-aqiq yang mana di situ disebutkan innaka biwadin mubarak huwa alladhi bi batni wadi dzil hulaifah, yaitu al-aqiq yang terdapat di tengah wadi dzil hulaifah. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, di sini disebutkan bahwa Abu Murrah ini ketika dia masuk ke tanah yang dia miliki di al-aqiq tersebut, ketika dia masuk ke tanah tersebut, maka dia pun akan mengangkat suaranya dan mengucapkan alaikis salam wa rahmatullahi wa barakatuh ya ummata. Alaikis salam wa rahmatullahi wa barakatuh ya ummata. Atau dengan kata lain di sini Abu Murrah mengucapkan salam kepada siapa? Kepada ibunya. Di mana beliau berkata, ya ummatah. Ya ummatah di sini maknanya adalah ya ummi. Dan kata ya ummatah ini adalah nudbah. Ini diantara bentuk seruan, panggilan. Dalam ungkapan Arab ada yang disebut dengan nudbah. Ya ummatah. Di sini Abu Murrah mengucapkan salam kepada ibunya. Maka kemudian ibunya pun menjawab, wa alaikassalam wa rahmatullah wa barakatuh. Lihatlah ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, betapa indahnya ajaran Islam
yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana seseorang di antara kita itu akan mendoakan kebaikan bagi orang yang lainnya. Assalamu alaikum. Semoga keselamatan senantiasa dilimpahkan kepada engkau. Wa rahmatullah wa barakatuh. Begitu juga dengan rahmat Allah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang didoakan pun berkewajiban untuk membalas doa tersebut. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Nabi SAW telah menyebutkan bahwa ini adalah di antara hal yang dapat menimbulkan kecintaan di antara kita. Saling mengucapkan salam, mendoakan keselamatan, kebaikan, keberkahan bagi orang lain. Sebagaimana halnya Nabi SAW menyebutkan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga hingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mengasihi, mencintai satu dengan yang lainnya. Ala adullukum. Maukah kalian aku tunjukkan ala syai'in. Aku tunjukkan sesuatu yang idza fa'altumuhu tahabbtum. Apabila kalian melakukannya, maka kalian akan saling mengasihi, saling mencintai di antara kalian. Kemudian Nabi SAW mengajarkan afsyus salama bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Jadi kita diajarkan untuk saling menyebarkan salam, mengucapkan kepada orang yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, kita ucapkan kepadanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihatlah ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Ini adalah merupakan doa yang sangat luar biasa. Seorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan keselamatan. Baik itu keselamatan di dunia ataupun di akhirat. Keselamatan dari segala hal-hal yang buruk. Ini adalah permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaganya dari segala sesuatu yang buruk. Sebagaimana kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini adalah merupakan doa yang sangat luar biasa. Dengan memintakan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka banyak hal kebaikan yang akan didapatkan oleh orang tersebut. Di antaranya ketika seorang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut tentu akan mendatangkan banyak sekali kebaikan. Di antaranya seorang akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Seorang akan mendapatkan hidayah dari Allah. Karena hidayah itu adalah merupakan di antara bentuk rahmat Allah SWT. Allah bukakan hatinya untuk melakukan segala macam bentuk kebaikan. Allah gerakkan seluruh anggota tubuhnya untuk melakukan kebaikan. Allah gerakkan hatinya untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya adalah bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah arahkan dia kepada segala macam bentuk kebaikan. Begitu pula wa barakatuh. Kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keberkahan bagi dirinya. Dan al-barakah adalah al-khairu al-katsir. Kebaikan yang amat sangat banyak. Keberkahan dalam anggota tubuhnya Allah berikan keberkahan. Keberkahan dari ilmu yang dia miliki. Keberkahan dari harta yang dia miliki. Keberkahan dari keturunan yang Allah berikan kepadanya. Lihatlah ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Ini adalah manfaat yang akan didapatkan oleh seseorang dari doa yang diucapkan tersebut. Dari doa assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Maka bagaimana tidak? Ketika seorang yang menyadari bagaimana saudaranya mendoakan bagi dirinya segala macam bentuk kebaikan tersebut, didoakan agar mendapatkan keselamatan, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, tentu hal ini akan menjadikan orang yang didoakan tersebut akan merasakan kecintaan terhadap orang yang mendoakannya. Begitu pula dia pun diajarkan untuk membalas doa tersebut dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hingga dengan demikian akan muncullah kecintaan, hubungan yang erat antara keduanya. Nah, ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Di sini Abu Murrah mengucapkan salam kepada ibunya, kepada orang tuanya. Dan tentu ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum, ini adalah merupakan di antara bentuk birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Sebagaimana kita diperintahkan untuk mengucapkan salam kepada orang lain, maka tentu yang lebih utama dan lebih layak untuk mendapatkan doa tersebut adalah orang tua kita sendiri. Maka beliau mengucapkan salam kepada orang tuanya, dan ibunya pun membalas dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketika ibunya membalas dengan jawaban tersebut, maka beliau pun kembali membalas kebaikan dengan kebaikan. Nah, ini juga di antara ajaran Islam yang hendaknya kita amalkan. Sebagaimana halnya Nabi SAW mengajarkan, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Siapa yang melakukan kebaikan kepada engkau, maka balaslah kebaikannya. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikan tersebut. Fa illam tajidu ma tukafi'una bih. Kalaulah sekiranya kalian tidak mendapatkan sesuatu untuk membalas kebaikan tersebut, maka setidak-tidaknya adalah kita mendoakan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Maka lihatlah ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Di sini Abu Murrah pun membalas kebaikan tersebut dengan kebaikan. Beliau mengatakan rahimakillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kepada engkau wahai ibuku. Ini doa yang sangat luar biasa. Semoga Allah memberikan rahmat kasih sayangnya. Doa agar Allah Subhanahu wa taala agar memberikan penjagaan bagi orang tua. Agar mereka senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka senantiasa dapat mengisi hari-hari tua mereka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka senantiasa dapat istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya adalah di antara bentuk rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan seorang itu istiqamah, itu rahmat dari Allah. Allah menjadikan seseorang itu mendapatkan hidayah, itu juga rahmat dari Allah SWT. Allah menjadikan seseorang dapat melakukan ketaatan, itu juga merupakan rahmat dari Allah SWT. Dan di antara rahmat Allah SWT adalah agar kita dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surganya. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amali. Seorang di antara kalian itu tidak akan mampu masuk ke dalam surga atau tidak akan dapat masuk ke dalam surga semata-mata hanya dengan amal ibadah yang dia lakukan. Itu tidaklah cukup untuk memasukkan mereka ke dalam surga.
Bahkan Nabi SAW menyebutkan bahkan diri beliau sendiri pun tidak akan dapat masuk ke dalam surga hanya sebatas dengan amal perbuatan yang beliau lakukan. Beliau mengatakan illa an yataghammadani Allahu birahmatih. Kecuali Allah Subhanahu wa taala menutup segala kekurangan-kekuranganku atau menambah kekurangan-kekuranganku dengan rahmat Allah. Allah masukkan kita ke dalam surga dengan rahmat Allah SWT. Maka mendoakan rahimakallah atau rahimakillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada engkau. Ini adalah merupakan doa yang sangat luar biasa. Maka dari itu ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Kalau kita melihat ajaran-ajaran Islam, salah satu contohnya ketika seorang itu bersin. Kemudian orang yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Maka orang yang mendengarnya hendaknya dia membalas dengan mengucapkan yarhamukallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada engkau. Maka ketika dia mengucapkan itu, maka orang yang didoakan pun harus membalas yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki hatimu. Ini ajaran yang sangat luar biasa. Ajaran yang mengajarkan kepada kita untuk saling berbuat baik dan saling membalas kebaikan dengan kebaikan. Maka ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, Abu Murrah berkata rahimakillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada engkau wahai ibuku kama rabbaitani saghira. Sebagaimana engkau telah mengasuhku, sebagaimana engkau telah menjagaku, sebagaimana engkau telah memelihara aku, membesarkan aku dari aku kecil. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Bagaimana seorang anak semenjak dia berada di dalam rahim ibunya, ibunya senantiasa memperhatikan kondisi janin yang ada di dalam rahimnya. Walaupun dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi lemah, bahkan semakin bertambah lemahnya. Kemudian setelah itu seorang ibu pun melahirkan, memperjuangkan kelahiran anaknya. Walaupun itu harus dengan konsekuensi, bisa jadi dia kehilangan nyawanya. Dan setelah anaknya dilahirkan, dia pun membesarkan anaknya. Dia menyusui anaknya. Dia menjaga anaknya. Dia memberikan makan kepada anaknya. Memberikan pendidikan yang baik bagi anaknya. Ini semuanya adalah kebaikan di atas kebaikan. Maka di sini Abu Murrah berkata, rahimakillah kama rabbaitani saghira. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membalas kebaikan tersebut dengan kebaikan. Nah, di sini Abu Murrah mengatakan rahimakillah kama rabbaitani saghira. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada engkau sebagaimana engkau telah merawatku, sebagaimana engkau telah mendidikku, mengajarkan segala macam kebaikan kepada diriku. Ketika aku sakit, engkau pun turut merasakan sakit. Ketika aku merasakan lapar, maka engkau pun memberikan makanan, walaupun pada saat itu engkau bisa jadi sedang membutuhkan makanan, namun engkau lebih mengorbankan atau lebih memilih untuk memberikan makanan kepada diriku walaupun engkau harus menahan lapar. Maka di sini seorang anak mengakui betapa banyaknya kebaikan yang dilakukan oleh orang tuanya. Abu Murrah di sini mengakui segala kebaikan-kebaikan tersebut.
Ini merupakan i'tirafun bil fadli wal jamil, pengakuan atas segala macam kemuliaan, atas segala macam kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang tuanya. Nah, di dalam athar ini ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum juga terdapat satu pelajaran yang dapat kita ambil, di mana di sini Abu Murrah menyebutkan satu amal salih yang dilakukan oleh orang yang dia doakan. Satu amal salih yang dilakukan oleh orang tuanya. Di mana ini adalah di antara bentuk tawassul dengan amal salih. Menyebutkan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang dengan harapan agar doa tersebut dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 24, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa qur rabbirhamhuma, dan katakanlah wa qur rabbirhamhuma, ya Allah, Rabbku, berikan rahmat kepada mereka kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka itu telah merawatku, mendidikku semenjak aku kecil. Nah, lihat di sini ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah, memintakan rahmat kepada Allah bagi kedua orang tua. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amal saleh yang mereka lakukan, yaitu kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka telah memberikan atau menjagaku semenjak aku kecil. Nah, ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Setelah itu ibunya pun berkata, fataqulu ya bunayya. Ibunya berkata, ya bunayya, wahai anakku, wa anta fajazakallahu khairan. Wa anta fajazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ganjaran yang baik kepada engkau. Wa radiya anka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ridhanya kepada engkau. Nah, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, lihatlah bagaimana di sini anak dan orang tua saling berbagi kebaikan atau saling membalas kebaikan. Mulai dari Abu Murrah yang mengucapkan salam kepada ibunya, dijawab oleh ibunya. Setelah itu Abu Murrah pun kembali mendoakan ibunya, dan di sini seorang ibu pun kembali mendoakan anaknya. Inilah ajaran yang diajarkan oleh agama Islam, ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sunya ilaihi ma'ruf faqala li fa'ilih jazakallahu khairan faqad ablagha fi tsana. Dalam sahih Sunan At-Tirmidzi disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sunya ilaihi ma'rufun, siapa yang dilakukan kepadanya suatu al-ma'ruf, dilakukan kepadanya suatu kebaikan, faqala li fa'ilihi, kemudian dia pun berkata kepada orang yang telah berbuat baik tersebut, jazakallahu khairan. Lihat, ini doa yang menyeluruh, segala macam bentuk kebaikan. Jazakallahu khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan kepada engkau. Ini adalah merupakan doa yang menyeluruh, mencakup segala macam bentuk kebaikan. Kebaikan di dunia dan begitu pula kebaikan di akhirat. Nah, Nabi menyebutkan siapa yang dilakukan kepadanya suatu kebaikan, kemudian dia mengatakan jazakallahu khairan. Dia berkata kepada orang yang telah berbuat baik tersebut, jazakallahu khairan,
Maka kata Rasulullah, faqad ablagha fis sana. Sungguh dia telah memberikan balasan pujian yang lebih, ya, yang lebih dari segala-galanya. Faqad ablagha fis sana. Ini di antara hal yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana tadi Abu Murrah mengatakan, rahimakillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada engkau wahai ibuku, kama rabbaitani shaghira, sebagaimana engkau telah mengasuhku semenjak kecil. Maka ibunya pun berkata, wa anta fajazakallahu khairan wa radiya anka kama barartani kabira, sebagaimana engkau telah berbuat baik kepada diriku ketika aku sudah beranjak lanjut usia. Lihatlah ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, bagaimana kadang-kadang kita melihat orang tua ketika usia lanjutnya dia sudah tidak dapat lagi melakukan apa-apa yang dahulu biasa dia lakukan. Dia tidak lagi dapat bekerja sebagaimana dahulu dia dapat bekerja. Sebagaimana dahulu dia dapat berjalan, dia sudah tidak lagi dapat berjalan. Sebagaimana dahulu dia dapat menikmati keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, saat ini dia sudah terbaring di atas tempat tidurnya, tidak lagi dapat melihat alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, di antara bentuk birrul walidain di sini adalah dengan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat mereka senang, dapat membuat mereka tersenyum, menemani mereka untuk berbincang-bincang, sebagaimana dahulu mereka bersabar menghadapi cerewetnya anaknya, bagaimana dahulu mereka bersabar menghadapi tingkah laku anaknya yang mungkin menyebalkan. Maka demikian pula lah seorang anak pun harus bersabar menghadapi segala sesuatu yang mungkin membuat dia jengkel. Sebagaimana dahulu ikhwatul iman a'azani Allah wa iyyakum, dia juga orang tua senantiasa mengajak anaknya jalan-jalan. Maka jangan sampai seorang anak enggan untuk mengajak orang tuanya jalan-jalan dengan kendaraan yang dia miliki hanya karena tidak ingin direpotkan. Kalau dahulu orang tua memberikan apa saja yang dia miliki untuk kesenangan anaknya, maka demikian pula lah ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, seorang anak janganlah dia perhitungan dengan apa yang telah dia berikan kepada orang tuanya. Sungguh apa yang kita berikan kepada orang tua itu tidaklah dapat membalas kebaikan yang telah mereka lakukan. Maka ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, ketahuilah bahwa al-jaza min jinsil amal, balasan yang akan kita dapatkan itu sesuai dengan apa yang telah kita perbuat. Sebagaimana kita berbuat baik kepada kedua orang tua, maka demikian pula lah insyaallah taala kita pun akan mendapatkan perlakuan baik dari anak-anak kita. Namun sebaliknya, wal'iyadzubillah, ketika seorang anak berbuat tidak baik kepada orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya, maka ketahuilah di antara perbuatan dosa yang akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala hukuman bagi pelakunya sebelum hukuman di akhirat adalah uququl walidain. Maka hendaknya kita senantiasa meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik
kepada kita semuanya agar kita dapat menjadi manusia yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, ini diantara beberapa dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam pembahasan jaza'u al-walidain, di mana secara ringkas akan kita sebutkan beberapa faidah dari hadis-hadis yang telah kita sampaikan. Di antaranya adalah seorang anak itu bagaimanapun dia berusaha, dia berbuat sungguh, dia tidak akan dapat membalas kebaikan yang telah dilakukan oleh orang tuanya. Sebagaimana halnya Nabi SAW menyebutkan, la yajzi waladun walidah. Seorang anak itu tidak akan dapat membalas kebaikan orang tuanya. Dan begitu pula apa yang telah disebutkan di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, atau kisah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang melihat seorang laki-laki yang menggendong ibunya melakukan tawaf di Baitullah. Beliau menyebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh laki-laki tersebut itu sama sekali tidak dapat atau belumlah seberapa dibandingkan dengan kebaikan yang dilakukan oleh ibunya. Maka ikhwatul iman a'azani Allah wa iyyakum, kita pun diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk segera memperbaiki kesalahan ketika kita melakukan kesalahan. Sebagaimana halnya Nabi SAW berkata kepada laki-laki, irji' ilaihima, kepada laki-laki yang ingin berbaiat hijrah bersama dengan Rasulullah SAW, Rasulullah berkata, irji' ilaihima, kembalilah engkau kepada orang tuamu, buatlah mereka tersenyum dan tertawa kembali sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, ini mungkin beberapa hadis yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan membahas bab berikutnya, yaitu bab uququl walidain. Ja'alallahu wa iyyakum mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya, taib, syukran jazakallahu khair kita ucapkan kepada Buya Ahmad Daniel LCMA hafizahullah ta'ala yang telah menyampaikan kajian kita pada kesempatan kali ini di program Mutiara Sunnah. Selanjutnya kita mengajak pemirsa untuk berinteraktif melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA di 0811 669 3332. Baik, ini ada pertanyaan ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu ya, mana yang didahulukan Bu ya, membayarkan utang riba orang tua yang mau naik haji atau mendaftarkan haji untuk kami suami istri Bu ya? Karena daftar haji tunggunya lama sekali Bu ya. Ikhwatul iman a'azani Allah wa iyyakum, mana yang lebih utama, membayarkan hutang riba orang tua atau mendaftar haji untuk pribadi? Ikhwatul iman a'azani Allah wa iyyakum, Nabi SAW dalam hadis yang pertama yang dibawakan oleh Imam Bukhari di dalam bab jazaa'ul walidain yang telah kita bacakan tadi, la yajzi waladun walidah illa an yajidahu mamlukan fayashtariya fayu'tiqah. Seorang anak itu tidak dapat membalas kebaikan orang tuanya kecuali apabila dia mendapatkan ayahnya, orang tuanya dalam ikatan perbudakan, artinya seorang budak, kemudian dia membelinya dan kemudian dia merdekakan. Ketahuilah ikhwatul iman a'azani Allah wa iyyakum, riba adalah merupakan dosa besar.
Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam pelakunya dengan peperangan. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallah. Apabila kalian tidak melakukannya, tidak meninggalkan perbuatan riba, maka sampaikanlah, umumkanlah peperangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang anak berupaya untuk membebaskan orang tuanya dari dosa besar. Itu adalah merupakan bakti yang sangat luar biasa. Dan ketahuilah ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan baginya jalan keluar dari segala permasalahan yang sedang dia hadapi. Maka dalam hal ini ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, apabila orang tuanya masih hidup dan masih terlilit hutang riba, maka dalam hal ini mungkin lebih baik dia menyegerakan tanggungan orang tuanya, melunasi hutang riba orang tuanya, agar orang tuanya tidak lagi terus-terusan dililit oleh riba. Bersegera untuk melepaskan orang tuanya dari perbuatan dosa. Adapun keinginan dia untuk mendaftar haji, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan dengan cara yang sama sekali mungkin tidak dia sangka-sangka. Bisa jadi ketika dia mendaftar, maka dia baru bisa berangkat dalam waktu tunggu yang amat sangat lama. Namun bisa jadi ketika dia melakukan kebaikan bagi orang tuanya, Allah berikan kemudahan dengan semudah-mudahnya untuk mewujudkan keinginannya berangkat melaksanakan ibadah haji. Wallahu ta'ala alam. Iya, taib, syukran jazakallahu khair ya atas jawabannya. Semoga bisa dipahami oleh yang bertanya tadi. Selanjutnya kita masih memberikan kesempatan bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA 0811 669 3332. Terkait tema kita yaitu tentang apakah seseorang anak bisa membalas jasa kedua orang tuanya. Baik, pertanyaan terakhir dari hamba Allah nih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Bagaimana cara bagi seorang suami nih Bu ya agar bisa imbang dalam kasih sayang? Apakah harus imbang dalam kasih sayang kepada istri dan kepada orang tua nih Bu ya? Seorang suami apakah harus imbang kasih sayangnya kepada istri dan kepada orang tua Bu ya? Barakallahu fiik. Seorang suami kewajiban terbesarnya adalah berbakti kepada orang tuanya. Jadi jangan sampai karena istrinya seorang suami justru bersikap tidak baik kepada orang tuanya. Sebagaimana sering kita mendengar seorang anak yang tega mengusir orang tuanya dari rumah karena istrinya tidak suka apabila orang tuanya tinggal di rumahnya. Kita mendengar bagaimana seorang anak takut memberikan hartanya kepada orang tuanya, atau tidak dapat memberikan harta kepada orang tuanya kecuali dengan izin dari istrinya. Sungguh ini adalah merupakan uququl walidain. Ini adalah merupakan bentuk perbuatan durhaka kepada orang tua. Kalaulah dikatakan ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, apakah harus seimbang kasih sayang kepada
istri dengan kasih sayang kepada orang tua. Sungguh ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan. Karena kebaikan yang telah dilakukan oleh orang tua itu jauh lebih besar dari kebaikan yang kita dapatkan dari pasangan kita. Maka cukuplah apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Siapa yang telah berbuat baik kepada kalian, maka balas kebaikan tersebut. Dan kebaikan orang tua jauh lebih besar dari segala-galanya. Wallahu a'lam. Iya, taib, syukran jazakallahu khair ya atas jawabannya. Baik pemirsa Surau TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup kajian kita minta kesimpulan dari kajian kita kepada Buya. Kita persilakan Buya. Ikhwatal iman, pemirsa Surau TV dimanapun Anda berada, dari apa yang telah kita sampaikan, jelaslah bagi kita betapa besarnya keutamaan, kebaikan yang dimiliki oleh orang tua atas anaknya. Maka hendaknya kita senantiasa berusaha untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kufur terhadap nikmat yang telah diberikan pada dirinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika seorang kufur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada dirinya, maka sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala amat sangat pedih. Dan di antara nikmat tersebut adalah orang tua yang senantiasa memberikan kebaikan, perhatian terhadap anaknya. Maka sudah seharusnya kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan dengan membalas kebaikan dengan kebaikan. Ja'alallahu wa iyyakum mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, taib, syukran jazakallahu khair ya atas penyampaian kajian dan juga kesimpulan kajian kita tentang bagaimana seseorang, apakah mungkin dia membalas kebaikan dari kedua orang tuanya. Jazaul walidain, ya jazakallahu khair kita ucapkan kepada Buya atas ilmu yang telah disampaikan, ilmu yang bermanfaat. Dan juga kepada pemirsa Surau TV, jazakumullahu khaira yang telah menyaksikan kajian kita. Semoga kajian kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah disampaikan oleh Buya kita. Wa jazakumullahu khaira kepada guru yang bertugas. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita dan mengistiqomahkan kita dalam ketaatan kepada Allah. Dan juga demikian perjumpaan kita pemirsa Surau TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada program Mutiara Sunnah kajian kita pada pagi hari ini. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.